Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kristi Wulan Asri SPD dengan NIM 25455630017. Asal LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang perubahan bentuk benda di kelas 4 asal instansi saya dari SD Negeri 01 Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Kelas 4A. Siap, Kelas 4A. siap, Kelas 4A. siap. Kelas 4A, apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Kelas 4A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bicara, kami paham. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas silahkan dipimpin doa. Marilah kawan-kawan kita sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? orang Nah, kenapa Oksan tidak hadir? sakit. Sakit. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang ada angkat tangan bilang hadir. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta, negara apa? Indonesia. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri dulu. Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi, saya berpegang teguh. Pancasila dan negara, dari mari memutuskan negara. Nikmati bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo, ayo, maju. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Kalian masih ingat apa itu wujud benda? Masih. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa itu wujud benda? Nabila? Wujud benda adalah keadaan atau bentuk sesuatu zat seperti alat cair dan gas yang memiliki massa dan memiliki ruang. Ya, wujud benda adalah suatu keadaan yang memiliki massa dan ruang. Coba sebutkan 3 wujud benda. Siapa yang bisa? Andin. Wujud benda ada 3: padat, cair, gas. Contohnya kayu, meja, bata. Lemari padat, contoh cair, oli, minyak, contoh gas. Uap, angin, oksigen. Ya, itu tadi disampaikan oleh Andin adalah macam-macam wujud benda dan juga contohnya. Contohnya dari wujud benda yaitu yang pertama padat. Apa contohnya? Kayu, meja, bata atau kursi, lemari. Itu ya Pak? Padat. Terus yang cair ada air, oli, bensin. Kalau yang gas contohnya apa? Uap air. Terus angin, oksigen. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Coba sekarang bukunya dikeluarkan. Yuk, bukunya dikeluarkan semuanya.
benda. Ada yang bisa menjawab? Wujud ternyata dapat berubah. Perubahan wujud tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perubahan wujud yang melepas balon dan menyerap balon, bahkan perubahan wujud zat yaitu sebagai berikut. Kalau kalian sudah tahu apa itu perubahan bentuk, sekarang ada perubahan bentuk itu mencair dan membeku. Apa itu mencair? Mencair. Apa itu mencair? Melepas balon. Perubahan wujud padat menjadi cair. Kalau membeku, itu perubahan dari cair menjadi padat. Kalau contoh mencair itu apa coba? Air es atau es yang membeku di freezer kalian keluarkan, lama-kelamaan akan cair. Kalau membeku, air yang dimasukkan ke freezer akan membeku karena perubahan suhu yang dingin. Ya, manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam perubahan wujud benda. Selain itu, kalian bisa membuktikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham semuanya? Sebelum melanjutkan, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu supaya dimengerti. Siap? Siap. Yang pertama, ketika Ibu menjelaskan, kalian menjelaskan. Terus kalau kalian mau bertanya atau ada keperluan apa saja, kalian harus mengacungkan tangan. Yang ketiga, karena kalian akan bekerja secara kelompok, Ibu harap kalian dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Semuanya kerja ya, nggak ada yang diam. Jadi nanti di saat percobaan atau praktek, kalian semuanya harus bekerja secara tim, berkolaborasi. Jadi nggak boleh yang satu kerja, yang satunya bengong. Ya, semuanya ikut kerja karena kalian berkolaborasi, bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir, kerjakan tugas tepat waktu. Nah, itulah kesepakatan kelas kita. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu benda yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan benda padat, cair, atau gas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat membuktikan faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat. Nah, supaya kita semangat, kita berdiri, tepuk semangat dulu. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Dung dung dung, ding ding ding, dan dang dang, dung dung dung. Sudah semangat ya? Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, silakan duduk kembali. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Itu namanya perubahan wujud benda. Apa yang mempengaruhinya? Pada kondisi tertentu, suatu zat benda, yakni padat, cair, dan gas, mengalami perubahan wujud karena zat tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh apa? Panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Makanya kenapa kok es itu dapat mencair, juga dapat membeku. Itu dikarenakan apa? Suhu. Faktor yang mempengaruhi. Karakteristik sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat yang pertama dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Terus yang kedua,
mengikuti wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Yang ketiga, merambat melalui serat-serat. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, menempati ruang. Yang keenam, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, sudah paham ya? Contohnya air, minyak tanah, bensin, minyak makan, oli, dan lain-lain. Sekarang karakteristik sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Benar atau tidak? Coba kalian pegang angin, bisa nggak? Pegang uap itu yang kalau kita masak air itu ada uapnya kan? Bisa nggak kita pegang? Nggak. Terus saat kalian nyemprot minyak wangi, bisa nggak air semprotannya kita pegang? Nggak ya? Nah, itu karakteristik sifat benda gas. Terus yang kedua, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Terus volume dan bentuk berubah-ubah, menekan ke segala arah. Contohnya apa? Uap air, angin, terus uap minyak wangi. Apalagi? Uap gas, terus oksigen atau karbon dioksida. Macam-macam perubahan wujud benda. Tadi yang pertama ada apa? Mencair. Cair itu apa sih? Adalah untuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Akan dapat terjadi perubahan menunjukkan mencair, maka melukat, panas atau kalor yang Ya, betul sekali ya Andin ya. Jadi mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Tadi contohnya apa? Es batu. Karena terkena suhu ruang atau panas, dia akan mencair. Terus lilin itu kalau kita kasih korek dihidupkan, dia akan mencair atau membeku? Mencair. Terus kalau membeku, apa yang membeku? Aku adalah berbentuk perubahan wujud yang pada benda mencair menjadi benda padat bentuk wujud yang beku bisa dilihat dari mencair. Ya, makasih Jihan. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Artinya, proses perubahan wujud dengan pembekuan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Itu kebalikan dari mencair. Contohnya, air yang dimasukkan ke freezer, dia akan berubah menjadi padat. Oke, supaya kalian lebih paham, kalian lihat video ya. Video tentang perubahan bentuk. Kalian simak, kalian pahami, nanti kalian akan mengerjakan soal. Hai, kenalin, aku Pak Finis. Kali ini aku mau mengajak kalian untuk mengenal sifat benda dan perubahan wujud ini. Sifat benda terbagi menjadi tiga, ada padat, cair, dan gas. Jadi seperti apa mereka semua? Singkat menjelaskan. Wujud padat, bayangkan bentuk keras di dalam keras bentuknya gampang diubah dan jumlahnya selalu sama. Nah, itu dia yang disebut benda padat. Benda padat dan bisa mana bentuknya pun tetap sama. Mau dikira atau berapa? Dia tetap berubah. Contohnya seperti besi, kayu, dan batu. Dan itulah wujud padat. Wujud cair. Bayangkan air di gelasnya. Air itu bisa mengalir dengan aja, mengikuti bentuk gelasnya, tapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair. Salah satu wujud benda bisa kita hitam. Benda cair juga bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekulnya dalam bergerak bebas, jadi mereka dapat berpindah tempat. Contoh-contohnya seperti minyak, susu, dan juga darah. Dan itulah wujud cair. Wujud gas. Bayangkan udara di sekitarmu. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana dan bisa bergerak kemana aja. Nah, itu dia yang disebut gas. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Beda sama benda padat,
yang punya bentuk dan tak bisa kemana-mana. Gas dan punya bentuk yang pasti. Gas juga bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi mereka dapat berpindah cepat. Dan itulah mundur gas. Sekarang kamu udah tahu kan benda itu apa? Tapi kamu tahu nggak benda itu bisa berubah loh? Sini aku jelasin. Mencair. Mencair adalah sebuah proses perubahan dari padat menjadi cair. Proses ini terjadi karena benda padat terkena panas. Panas ini membuat molekul-molekul di dalam benda padat bergerak lebih kencang. Semakin kencang getarannya, ikatan antar molekul pun melemah dan akhirnya pecah. Pecahnya ikatan ini membuat molekul-molekul bebas bergerak dan saling berjauhan. Hasil, bentuk benda padat pun berubah menjadi cair. Bisa kita lihat contohnya seperti es krim, es batu, dan mentega. Dan itu mencair, membeku. Membeku adalah proses benda cair berbentuk padat. Ini terjadi karena pendinginan atau penurunan suhu. Molekul-molekulnya berdekatan, saling berdekatan, berdekat satu sama lain, sehingga membentuk struktur yang kaku. Kita bisa mencobanya pada daging mentah. Kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai beberapa jam. Setelah itu, coba ambil dagingnya kembali. Dan kamu akan mendapatkan dagingnya sudah membeku. Dan itulah membeku, menyupi. Bayangkan, kamu harus kesayanganmu di rumah. Perlahan, kamu harus itu menghilang tanpa meninggalkan bekas, berubah menjadi buah harum yang menyebar di ruangan. Sublimasi adalah saat benda padat seperti karbon harus langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair. Bayangkan molekul-molekul karbon harus itu mendapatkan energi panas seperti sinar matahari, dan mereka jadi semangat untuk keluar dari ikatan dan terbang bebas di udara. Faktor-faktornya: semakin rendahnya tekanan, semakin mudah pula molekulnya kabur. Semakin panas, semakin cepat pula molekulnya kabur. Selain kabur terus, contoh paling sering mungkin adalah dry ice. Dan itulah menjadi mengeruh. Pernah tidak kamu merasakan ketika pagi hari kamu lihat dengan gelap ada hujan air? Itu namanya embun. Saat malam hari, udara jadi lebih dingin, uap airnya jadi kehilangan energi dan bergerak lebih lambat. Dan akhirnya berubah menjadi air. Semakin dingin udara, semakin lambat mungkin berlaku. Embun biasanya banyak terdapat di tempat-tempat dingin seperti rumput, daun, kaca, atau benda-benda yang dingin. Dan itulah menguap. Pernahkah kamu perhatikan saat air dipanaskan? Perlahan, airnya mulai hilang dan mulai menguap. Nah, proses menguap ini disebut penguapan atau evaporasi. Menguap ini terbagi dari menumpuk. Kamu menunggu itu dari gas cair, menguap itu dari cair ke gas. Bagaimana air bisa menguap? Bayangkan air sebagai kumpulan bola-bola kecil. Semakin panas airnya, semakin kencang tekanan bola-bolanya. Saking kencangnya, bola-bola itu berlepas dari genggaman dan melayang ke udara menjadi uap air. Lalu, apa yang bikin air cepat menguap? Tentu, contoh paling gampang itu saat sangat panas. Seperti pada saat menghapus air, menggunakan air blender, dan menjemur pakaian. Dan itulah menguap. Nah, sekarang kamu udah tahu kan dari perubahannya? Karena kamu udah ngerti, aku mau kasih kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah penyakit bisa membeku? Yang kedua, apakah air itu merupakan unit gas? Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan membeku apabila telurnya dipanaskan atau didinginkan? Tolong dijawab ya. Tadi video tentang apa? Wujud. Tentang perubahan wujud. Sekarang ibu tanya, tadi apa yang tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan? Benda apa yo? Dia tidak bisa dipegang tetapi bisa dirasakan. Angin. Benda apa? Benda gas. Terus dia tidak bisa berpindah, tetap aja diam di situ. Benda apa ya? Ada yang tahu? Padat. Ada lagi. Dia mengikuti volume. Jadi mengikuti ruang dan volume. Jadi kalau digerakkan ke kiri, dia ke kiri, ke kanan, mengikuti gerakan. Ya, bentuknya cair. Benda apa? Benda cair. Berarti sudah paham ya? Sudah paham. Ya, karena sudah paham, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu ya. Berdiri. Berdiri.
Jadi seperti yang Ibu bilang di awal ya, kalian akan bekerja secara kolaborasi, yaitu bekerja sama secara tim. Terus ini ada LKPD, kita akan mencari atau menyelesaikan masalah ya. Jadi masalah yang ada di kelompok kalian, karena kita akan melakukan percobaan. Ini di LKPD kalian lihat ada petunjuknya di sini. Jadi nanti kalau kalian akan melakukan percobaan, dilihat dulu ya instruksinya nomor 1 itu apa. Baru kalian lakukan percobaan. Setelah itu nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Paham? Paham. Oke, bagi LKPD-nya. Nanti kalian tulis namanya ya, nama kelompoknya di sini ya. Itu ada itu di lembar kedua. Kalau nggak sekarang kelompok 1 dikasih nama dulu itu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Dikasih nama dulu sama kelompoknya. Setelah itu coba kalian baca yang nomor 1 di petunjuknya. Yang nomor 1 tentang apa itu? Kalian harus melelehkan apa dulu? Garing. Siapkan sendoknya. Ambil garingnya. Jadi bantu. Kalian tunggu di kursi aja. Terus langsung coba kalian panaskan. Sudah ada tempat garing, kalian panaskan. Setelah itu kalian diamkan ya. Setelah dipanaskan, kalau dia sudah meleleh atau membeku, kalian diamkan di suhu ruang. Coba dipanaskan di api. Diamati, kalian lelehkan. Kalian diamkan. Sudah? Kalian diamkan? Ada yang mencatat mengisi ya. Di belakangnya itu ada isian. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? Apa juga itu? Setelah dipanaskan, menteganya kenapa? Cair. Les. Di sini, di belakangnya. Nah, kerja kalian. Sudah? Sudah tertulis jawabannya? Sini. Ya. Sudah kalian tuang di piring. Ya. Kalian tuang di piring. Dan sekarang yang kedua apa instruksinya? Melelehkan coklat. Ya, kalian lelehkan coklatnya. Yang dapat coklat kalian melelehkan. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2, setelah kalian amati langsung kalian tulis jawabannya ya. Apa? Setelah kalian lelehkan, panaskan, coklatnya akan kenapa? Sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan belum? Yang ini, sudah ada perubahan belum? Mau kosong ya? Belum, ambil kan belum? Ini, menaruh semua. Coba. Mana? Meleleh, atau apa? Cair. Terus yang ketiga, coba kalian. Ya. Taruh piring lagi. Yang ketiga apa? Instruksinya? Dipanaskan. Nah, sekarang kalian amati lilin di depan kalian. Ketika lilin dipanaskan akan apa? Hah? Tulis. Yang apa? Nah, kenapa gula dan mentega terus coklat setelah dipanaskan, setelah didinginkan dia akan menjadi padat? Kenapa? Ayo, nomor 4. Mengapa nilai mentega dan coklat dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa? Ayo. Karena apa? Tadi sudah ada. Faktornya apa yang mempengaruhi? Yang kelima apa? Menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? Faktor kuncinya apa? Faktor kuncinya yang menyebabkan menjadi padat atau mencair apa yo? Sudah, lilinnya dimatikan. Ya? Sudah selesai? Lilinnya dimatikan.
Yang ketiga, Apa yang terjadi ketika dililit panas menggunakan api? Nilainya kenapa? Jawabannya apa? Meleleh, kan? Cair. Terus yang keempat? Kenapa lilin berbeda dan coklat batangan dan bulat dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Jawabannya? Karena suhu membentuk jadi beku. Yang kelima, Menurut kalian, apa kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi panas? apa yang mempengaruhi? Ya, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, ini ketua kelompoknya kumpulkan kertas apa PD-nya ke sini. Ya, dikumpulkan ke sini lah. Kelompok satu. Setelah kita melakukan percobaan dan juga mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, apa yang kita dapat dari percobaan yang kalian lakukan? Apa ayo? Kalian udah tahu ya kalau lilin itu mah Cair. cair. Terus mentega kalau dipanaskan dia akan mencair. Coklat batangan meleleh, mencair atau menjadi beku. Kalau kalian meleleh. Ya. Jadi kalian sudah paham ya? Tentang perubahan wujud benda sudah paham? Sudah. Sekarang ada yang mau menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Ya, sudah paham? Ya, berarti kesimpulannya kalian sudah paham tentang perubahan wujud benda. Karena sudah paham, ini ada soal, ya, ada soal kalian kerjakan sendiri-sendiri, ya. Nggak boleh contekan. Kalau tadi kalian berkolaborasi atau bekerja secara tim, kalau sekarang kalian bekerja sendiri. Kalian mengerjakan sendiri. Ibu akan bagikan kertasnya. Kalau kalian tidak paham tentang soalnya, bisa bertanya ke ibu. Oh, kerja. Kalau nggak langsung kerja apa? Ya, nama lengkap. Ini semua mesin. Ada yang nggak paham soalnya? Bisa tanya ke ibu. Kalau nggak paham soalnya, langsung aja di kertasnya itu. Kalau kalian pilih jawaban A, langsung dilingkari aja jawaban A-nya. Bisa dilingkari, bisa disilang. Ya. Nah, ini kan ada nomor 1 hasil terigu, madu, agar-agar, minyak goreng. Benda yang termasuk benda cair itu yang mana? Coba nomor 1, 2, 3. Benda cair bukan. Ini yang 1, 2, 3. Hah? Bukan. Berarti lihat lagi yang B. 1, 3, 5. Benda cair bukan. 1, 3, 5. Ini 1, 3, 5. Benda cair bukan. Berarti. Layar ketua kelompoknya ngumpulin. Apa deh? Kumpulnya lewat ini ketua kelompoknya aja. Jangan terlalu. Biar nggak ini. Biar terorganisir ya. Ayo. Tuhan, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini lembar evaluasi untuk mengevaluasi pemahaman kalian ya tentang perubahan wujud benda. Sekarang ya, kita akan bersama-sama menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Kita belajar hari ini, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Apa tadi perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda apa? Perubahan wujud benda tadi adalah apa? Ada 3 macam. Ada 6 macam ya. Ada mencair, membeku, menguap, terus mengkristal, menyuplim, dan mengembur. Bagaimana perasaan kalian pada belajar hari ini? Senang? Nah, apa yang membuat kalian bersemangat? Percobaan tadi ya. Kalian semangat? Semangat. Apa ada hal yang belum kalian mengerti? Udah ya, kalian paham semua ya? Ya, baiklah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kalian sudah menyimak dan mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah. Karena besok, minggu besok kita akan belajar tentang gaya. Sekarang
dan penanya di